Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini untuk energi Scorpio, Sun, dan Rising periode 16-31 Agustus 2020. Energi kehidupan, keuangan, dan pekerjaan. Jika kamu merasa energi yang saya bacakan ini nggak cocok, cek energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang sudah saya post juga dengan periode yang sama. Bijaklah dalam menyikapi informasi, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kabar dari channel ini. Like, komen di akhir video, jangan skip video ini agar kamu nggak ketinggalan juga pesan-pesan yang saya sampaikan. Oke, Scorpio, Sun, dan Rising. Jangan lupa di follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia. Linknya ada di deskripsi video. Karena saya juga akan reading pada IGTV Instagram. Oke. Yang ingin personal reading berbayar dan konsultasi ya, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video. Oke, untuk Scorpio periode ini, Thinker. Oke, apa yang kamu pikirkan? Scorpio. Blur ya. Kenapa bisa blur? Satu kartu di sini, Age of Pentacles. Three of Pentacles. Knight of Wands. Page of Swords. The Chariot. Scorpio. Oke, kartu terakhir. Wow, diawali dengan 8, diakhiri dengan 8. 8 itu adalah spiritual ya, nggak ada putusnya. Jadi angka 8 itu adalah angka spiritual. Dan di bottom of the deck ada 7 Pentacles, 7 koin. Scorpio. Dan di sini ada Thinker. Ada sesuatu yang sedang kamu nantikan di sini terkait dengan apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, Scorpio, apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Mungkin ini terkait dengan saham atau bunga, laba, apapun itu terkait dengan keuntungan, terkait dengan hasil. Oke, semuanya sedang dalam perjalanan. Membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang untuk sampai kepada kamu. Tetapi teruslah merawat apa yang saat ini kamu kerjakan. Teruslah menjaga dan tetaplah optimis. Tetap berpikiran positif. Oke. Saya merasakan di sini Scorpio kamu mendapatkan tantangan di sini. Ujian atau rintangan terkait dengan citra. Bukan si citra ya, tapi ini citra berbicara tentang kualitas kamu. Kualitas yang selama ini sudah kamu perjuangkan terkait dengan profesi kamu, jabatan kamu, kedudukan kamu, apapun yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Dan
pada periode ini akan diuji. Ya. Oke, kamu adalah ahli komputer, akan datang suatu pekerjaan, suatu tawaran, tantangan, bisa nggak kamu ngerjain ini? Bisa nggak kamu menyelesaikan terkait dengan keahlian kamu dari bidang komputer, misalnya, atau pada hal-hal yang lain di sini. Dan tantangan rintangan pekerjaan itu disoroti oleh orang lain, dinilai oleh orang lain. Jadi bisa saja kamu berhubungan dengan rekan kerja kamu, relationship kamu atau rekan bisnis, kamu dan dia. Tapi ternyata bukan kamu dan dia saja yang di sini bekerja sama. Ada orang lain yang melihat dan menilai dari kerja kamu, upaya kamu, dan loyalitas kamu di sini. Oke, di sini ya. Ace of Pentacles ini terkait dengan apa yang sudah kamu pilih di masa sebelumnya. Dan memang di sini kamu sepertinya bekerja pada bidang yang harus atau yang berkaitan dengan pikiran. Entah ini berhubungan dengan hitung-menghitung atau pemecahan kode-kode rahasia atau juga ya hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, bukan tenaga. Pemikir dan cenderung keras untuk berpikir yang bisa membuat kamu terkadang buntu, ngeblank, atau mencari inspirasi baru ya. Jadi ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang diri kamu. Kamu harus pahami tentang diri kamu. Di mana kamu bisa mendapatkan banyak inspirasi untuk merelaksasi pikiran kamu. Misalnya kamu suka alam. Ketika kamu ke alam, ke laut misalnya ya, kamu duduk di pantai, kamu seperti mendapatkan huruf-huruf yang masuk ke dalam pikiran kamu menjadi sebuah kata inspirasi. Ya, misalnya kamu seorang penulis nih, nah kamu bisa dengan lancar seperti itu. Nah maka jika kamu sudah mendapatkan situasi apa yang bisa memancing atau memberanakkan intuisi kamu ya, inspirasi kamu, maka sering-seringlah lakukan itu. Karena pekerjaan ataupun sesuatu yang kamu genggam ini bukan sembarangan. 1 atau 2 orang-orang yang memiliki nama besar atau posisinya ini kuat di publik, ini sedang memperhatikan kamu. Terkait dengan kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan karir ya, bukan cinta. Nah, di sini. Jadi, mungkin kamu ngerasa gak ada orang yang memperhatikan kamu. Tapi ada yang memantau kamu. Ketika waktunya tiba, akan ada komunikasi kamu dengan dia, dengan orang itu, dengan mereka yang selalu memperhatikan kamu. Okay. Atau di sini juga kamu sudah dihubungi oleh mereka, tetapi dengan nomor rahasia untuk melihat kualitas kamu awal, tawaran kamu seperti itu, ya. Atau reaksi kamu ketika mendapatkan pertanyaan. Misalnya nih, untuk kamu yang dagangnya di online. Mungkin seseorang ini menghubungi kamu, bertanya, ini harganya berapa? Nah, kamu jawab sekian. Dan kemudian, dia no comment. Kamu jawab lagi, gimana? Jadi enggak? Nah, dia jawab, sebentar, saya mikir dulu. Nah, kamu emosi nih langsung. Oh, kamu PHP, cuma nanya doang, begini-begini. Nah, blacklist. Maka dia menganggap kamu hanya pintar di omongan, pintar bersikap, pandai berkata-kata bijak, tapi sikap dan tindakan kamu nggak seperti itu. Itu contoh. Maka di sini kamu tidak tahu kamu sedang diuji sesungguhnya. Dan itu adalah pilihan kamu. Ya. Pilihan kamu apakah kamu mau bersikap baik atau bersikap nggak baik, apakah kamu ingin menunjukkan kualitas kamu secara maksimal atau enggak, itu pilihan kamu. Dan apa yang ternilai oleh orang lain tidak bisa kamu batasi, tidak bisa kamu cegah ketika apa yang kamu lakukan itu sudah kadung dinilai oleh orang lain. Oke, Scorpio.
Knights of Wands, Page of Swords. Ini pemikir semua. Ya, jadi thinker, Page of Swords ini pikiran, ide-ide kreatif. Itu sebabnya saya katakan kamu berkaitan dengan cara berpikir untuk periode. Jadi penuh tekanan pikiran, pekerjaan penuh tekanan di sini, dan kamu memang harus berpikir lebih keras daripada biasanya di sini ya. Oke, kamu mungkin memang membutuhkan relaksasi untuk melepaskan pikiran kamu dan ya bisa refresh dulu seperti itu ya. Di sini juga ada The Chariot ya, ada tantangan, rintangan yang akan membuat kamu ngerasa terbelenggu. Kok bisa sih saya berada di posisi ini? Nah, seperti itu yang kamu rasakan. Padahal kamu udah mencoba lari atau pergi atau ngelepasin, saya nggak mau terbebani dengan itu. Saya nggak mau ngurusin kamu. Tapi nggak bisa. Situasi ini memang harus kamu memang harus terikut dalam fase ini. Yang mungkin masalah ini adalah masalah orang lain. Tapi kamu bisa terlibat. Nah, nggak negatif sih, hanya saja di sini ada situasi yang memang harus kamu mengerti ketika situasi orang lain itu terhubung kepada kamu, maka mungkin saja membutuhkan bantuan, membutuhkan solusi, atau bahkan membutuhkan perlindungan dari kamu. Jadi kamu harus pahami. Ya. Ketika seseorang itu mengarah kepada kamu, kondisinya sedang sulit, mungkin dia membutuhkan sesuatu dari kamu yang tidak dia dapatkan di tempat lain. Walau dia tidak berbicara atau tidak meminta bantuan kamu, tetapi dengan kehadiran dia, keberadaan dia, itu adalah langkah dia menuju kamu, di mana dia sendiri terarahkan untuk ke arah kamu, dan dia juga tidak berharap mendapatkan atau meminta bantuan kamu. Hanya saja nggak tahu kenapa dia bisa terarah kepada kamu. Oke, seperti itulah kira-kira. Dan untuk keuangan Scorpio, di sini ada Ace of Pentacles. Akan ada pekerjaan, tawaran baru, tapi ini memang rumit. Tapi bisa kamu selesaikan. Di sini Thinker, Balance dengan Page of Swords dan Age of Pentacles. Emang pekerjaan yang kamu dapatkan ini cukup rumit, tapi hasilnya akan memuaskan. Dan di sini kamu bisa memilih mana yang kamu kerjakan lebih dulu. Dan mungkin bukan hanya satu, bisa 3 pekerjaan yang datang kepada kamu. Dan ketiganya ini adalah pekerjaan yang hasilnya cukup besar. Ya besar itu relatif ya. Bisa saja lebih besar daripada pendapatan kamu sebelumnya. Atau memang ini adalah pendapatan kamu dalam tahun ini yang paling besar, sehingga memang harus kamu perjuangkan. Ya. Dan bukan tidak mungkin kamu mendapatkan saingan di sini. Dan yang paling menekan adalah penilaian orang lain. Oke. Ada belenggu di sini yang harus kamu lepaskan terkait dengan sword pikiran kamu. Oke. Jadi pikiran kamu ini harus kamu lepaskan agar kamu nggak semakin tertekan dengan pekerjaan dan juga belenggu ini. Jangan merasa tertekan jika kamu memang sudah memilih. Ini pesan yang disampaikan oleh kartu ini untuk kamu Scorpio. Oke? Dan jangan mengabaikan pekerjaan kecil hanya karena kamu mendapatkan pekerjaan besar. Hanya karena kamu mendapatkan job besar, kamu abaikan pekerjaan kecil. Nggak boleh, kamu harus ambil juga di sini ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu Scorpio. Oh iya, ada yang mau saya sampaikan di sini terkait relationship ya. Di sini ada The Chariot. Jadi kamu akan bekerja sama dengan seseorang yang memiliki prinsip berbeda dengan kamu. Bisa saja di sini beda ras, beda suku ya, beda agama misalnya. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dengan dia, relationship ini. Tetapi jika kalian sejalan, di sini cukup kompak, menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tantangan apapun bisa kalian hadapi. Tapi kalau kalian di sini sentimen satu dengan yang lainnya, maka pekerjaan yang kalian jalani dalam relationship ini gak akan jalan atau bisa saja gagal. Salah satu akan tertekan, entah ini kamu atau relationship kamu. Oke? Jadi
Sampai di sini dulu untuk Scorpio. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like video ini. Salam hangat penuh cinta. Bye bye.